Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulis Tiara Ningrum, NIM 2018-33061, kelas 6B, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku. Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum pembelajaran hari ini ibu mulai, ibu akan mengabsen kehadiran satu persatu. Coba tengok kanan kirinya, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, biar lebih semangat lagi. Lagunya yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya dan agama di negeriku. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu 1. Siswa mampu memahami jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan mengenai jenis atau bentuk, cara pembuatan, dan keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu rumah adat asal Jawa Tengah yang disebut dengan joglo. Bentuk dari rumah joglo itu sendiri adalah bujur sangkar dengan 4 pokok tiang di tengahnya. Bahan utama pembuatan rumah joglo yaitu 1. Pohon jati, 2. Pohon sengon, dan 3. Batang pohon kelapa. Keunikan dari rumah adat Jawa itu sendiri yaitu 1. Perpaduan dari 2 bidang atap segitiga dengan 2 bidang atap trapesium. Yang kedua, atap joglo selalu terletak di tengah-tengah dan diapit oleh atap seramik. Selanjutnya yaitu rumah adat Sumatera Utara yang disebut dengan Balai Batak Toba. Balai Batak Toba itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian Jabu Persakitan dan Jabu Balon. Bahan dasar dari rumah itu sendiri yaitu kayu jati. Keunikan dari rumah ini yaitu 1. Atapnya runcing dan luas. 2. Rumahnya tapak seperti seekor kerbau yang sedang berdiri. Ketiga, bagian bawah atau kolong rumah mencerminkan dunia kematian. Keempat, lantai rumah mencerminkan dunia manusia. Yang terakhir yaitu rumah adat Aceh atau sering disebut dengan krong bade. Krong bade itu sendiri berbentuk 4 persegi dengan posisi memanjang dari timur ke barat. Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan rumah ini sendiri yaitu kayu dengan atap daun rumbia. Keunikan dari rumah ini yaitu 1. Sambungan struktur bangunan tanpa paku. 2. Ukiran rumah menunjukkan ekonomi sosial masyarakat. Yang ketiga, ukiran yang rendah. Yang 4, anak tangga yang berjumlah ganjil.
Setelah kita belajar mengenai jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan belajar bersama dan membaca mengenai rumah adat suku Manggarai. Silahkan bukunya dibuka ya, kita membaca bersama-sama. Rumah adat suku Manggarai. Mari kita baca bersama-sama. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairobo. Wairobo terletak di sebelah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairobo menjadi tujuan wisata. Di Wairobo terdapat 7 jenis rumah adat Manggarai. Salah satunya yaitu rumah adat Gendang yang biasanya disebut dengan Baruniang. Rumah Gendang terbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku ya. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Lantai pertama berfungsi untuk tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Yang kedua disebut dengan lobo yang berfungsi untuk menyimpan barang makanan sehari-hari. Yang ketiga disebut dengan lentar yang berfungsi untuk menyimpan benih-benih tanaman. Yang keempat disebut dengan lempapraj yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Yang kelima disebut dengan hekangkode untuk tempat sesajen persembahan kepada leluhur. Apakah ada yang dipertanyakan mengenai rumah adat suku Manggarai? Tidak ada? Oke. Tadi kita belajar mengenai rumah adat suku Manggarai. Rumah adat suku Manggarai itu terdapat di mana? Betul, terdapat di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Nama kampung adatnya bernama apa? Oke, Wairobo. Bentuk dari rumah itu sendiri yaitu kerucut dengan ketinggian 1,5 cm. Dindingnya terbuat dari kayu dan bambu. Unik sekali ya, rumahnya terbuat dari bambu dan kayu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan wunut. Sudah paham sampai sini anak-anak? Sudah. Apabila sudah, selanjutnya Bu Guru akan membentuk kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Setiap kelompok nanti membahas mengenai rumah adat yang ada di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya, Bu Guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Setiap kelompok nanti membahas mengenai bentuk, bahan pembuatan, dan keunikan dari rumah adat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, setelah berdiskusi, nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mepresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana perasaannya setelah belajar mengenai jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia? Masih semangat? Masih. Sudah paham apa belum pembelajaran hari ini? Sudah, alhamdulillah. Hari ini tadi kita belajar mengenai jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Siapa yang masih ingat? Ya, rumah adatnya yaitu salah satunya 1. Rumah adat Jawa Tengah yang disebut dengan joglo. Rumah adat NTT yang disebut dengan Manggarai. Rumah adat Aceh
yang disebut dengan Krong Bade, dan yang terakhir yaitu rumah adat Sumatera Utara yang disebut dengan Balai Batok Toba. Apakah sudah jelas semua mengenai materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Sudah ya? Apakah hari ini ada yang mau menyimpulkan kita tadi belajar mengenai bab apa? Ya, hari ini kita belajar mengenai jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Pintar sekali ya. Terus tadi apa saja rumah adat yang ada di Indonesia itu? Ya, rumah adat yang ada di Indonesia itu salah satunya yaitu rumah adat suku Manggarai yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua yaitu rumah adat Sumatera Utara yang disebut dengan Balai Batok Toba. Yang ketiga, rumah adat Aceh yang disebut dengan Krong Bade. Yang keempat yaitu rumah adat Jawa Tengah yang disebut dengan Joglo. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah bisa menyimpulkan dengan baik pembelajaran hari ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu guru akhiri ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kedepannya. Hati-hati di jalan dan sampaikan salam ibu untuk kedua orang tua kalian. Semoga tetap selamat sampai rumah. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.